warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi, mudah-mudahan semuanya sehat. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan hari ini terkait dengan KSN tahun 20. Mohon diperhatikan soal-soalnya. Nomor 11, sudah dilihat nomor 11 coba ya. Nah, saya hitung kok nggak ketemu angkanya ya tentang tentang keseimbangan harga setelah subsidi. Harga keseimbangan setelah subsidi. Di hitungan saya ketemunya 3.500. Apakah Anda bisa menemukan angka 5.500 ini? Ada yang sudah menghitung? Ketemunya berapa? 3.500 juga. Oh, 3.500 juga ya. Oh, iya. Berarti soalnya jawabannya tidak ada yang betul itu. 3.500. Saya kurangi harga. Kalau di sini adalah persamaannya PS sama dengan. Kalau QS sama dengan, ya, QS sama dengan, maka ini menjadi, kalau dengan adanya subsidi, menjadi min 5.000 plus 3 dikali dalam kurung, tiganya keliru, dikali dalam kurung P plus S. Gini, ini rumus yang betul. Nah, sekarang masalahnya di situ. Nah, ini rumus yang betul, maaf ya. Paham ya? Kita pakai rumus ini. Ini. Iya, Pak. Tapi kalau itu pajak, ini menjadi min. Gitu loh. Ini kalau pajak. Ya, gini. Seperti yang pernah kita bahas, tapi ini kasusnya adalah subsidi. Nah, kalau subsidi ya ini yang dipakai rumusnya. Betul jawabanmu 3.500 tadi. Yuk kita coba. Nah, dari sini kan berarti QSS sama dengan 5.000 plus 3 kali P min S. Jadi plus S. Belum tak ganti. Nah, ini kan. Ya. Saiki. Iya, Pak. Nah, sekarang kita lanjut. Sama dengan min 5.000 ini ya, plus berapa aja, plus berapa tadi, 2.500. 2.500. Oke, dan burung terus sama dengan lagi. Nah, ini adalah QSS. Nah, ini tuh. Nah, kemudian ketemunya berapa? Min 5.000 plus 7.500 itu berapa? 3P plus 2.500. Ini ya. Oke. Nah, barulah disubstitusi atau dieliminasi dengan QD. Kita pindah QD-nya ke situ. Dimasukkan kan? Nah, kita abaikan aja tanda antara S sama D. Kita abaikan. Supaya apa? Supaya nanti seimbang. Kita diketahui persamaannya.
Itu. Nih. Ini bisa dihilangkan. Supaya hasilnya sama dengan 0. Kan gitu. Nah. Q kurangi Q Ya. 0. Gitu kan. Q kurangi Q sama dengan 0. Sama dengan berapa? 3P min 3P min 2P. Jadi berapa? P Oh, tambah 5P. 2P. 5P. Ya. Min 17.500. Min ya. Min 17.500. Gini ya. Nah. Sehingga ini kalau dipindah ke ruas kanan menjadi ini P sama dengan 17.500 dibagi 5. Sehingga P-nya hasilnya berapa? 3.500 ya. 1.500. Itu ternyata. Jadi jawabannya tidak ada yang benar. Jawabannya 3.500. Kalau 5.500 berarti itu bukan subsidi, soalnya menjadi pajak. Ini pajak benar. Ini ya 33. Oke. Tiara. Ini yaitu menghitung pajak. Kemarin Anda sudah pernah menghitung pajak apa ya? Jadi pajak pertambahan nilai itu kalau Anda misalnya beli di KFC, kemudian di situ waktu bayar ada tulisannya PPN. Nah, kalau Anda makan di situ dikenakan pajak, beli barang di situ, beli barang, beli makanan, itu namanya pajak pertambahan nilai. Yang kedua ada pajak PBB, yaitu pajak bumi dan bangunan, itu rumah. Dan yang ketiga ini yaitu pajak penghasilan. Ini namanya pajak penghasilan. Selain data-data ini tadi, ada data di sini yang perlu Anda hafalkan, yaitu tentang lapisan pajak. Lapisan atau tarif pajak. Aturannya begini. Setelah rumus ini Anda pahami, lapisan pajak, itu tarif pajak. Nah, sekarang kita lihat. Masuk ke soal. Tiara bekerja pada PT ABC dengan memperoleh gaji sebulan 10 juta dengan biaya jabatan 5% dan membayar iuran pensiun sebesar 50.000 per bulan. Tiara sudah menikah. Berarti kawin. Nih. Dan belum memiliki anak. Nah, maka dia ini bertanya, jumlah PPh21 yang harus dibayarkan oleh Tiara per tahun adalah, konsep yang pertama adalah pajak ini dihitung per tahun. Gajinya sebulan kan, dijadikan 1 tahun. Yang kedua, ada penghasilan yang tidak kena pajak atau dibebaskan dari pajak. Apa saja? Wajib pajaknya yaitu si Tiara dan suami istrinya itu karena menikah, dan ini dua ini dibebaskan dari pajak. Baik, kita hitung satu per satu. Oke, ini nanti akan berpengaruh. Kita lihat yang di sini dulu. Bruto dari Tiara. Apa bruto itu? Penghasilan kotor. Penghasilan kotornya Tiara itu sebesar 10 juta per bulan. Kalau kalikan 12 berapa? 120 juta. Ini akan dikurangi dengan biaya jabatan. 5%. 5% dari mana?
5% dari 120 juta. Biaya jabatan 5% kali mudun. 5% dari berapa? 120 juta. Ada lagi, yaitu yang dibebaskan dari pajak adalah iuran pensiun. Dia bayar 50.000 per bulan. Ya, iuran pensiun dia bayar 50.000 per bulan. Maka ini kita masukkan. Iuran pensiun 50.000 per bulan berarti ini dikali 1 bulan 50.000. 12 bulan berapa? Berapa? 600.000. Nih. Sehingga 6 juta dikurangi ditambah 600.000 ketemu sebesar 6.600.000. Maka ini ditulis di sini. Biaya jabatan dan bayar pensiun. Karena gajinya dipotong ini. Jadi gajinya tidak lagi 120 juta, melainkan dikurangi dengan berapa? 6.600.000. Berapa penghasilan itunya? Yaitu sebesar 120 juta dikurangi 6 juta, maka ketemunya 113.400.000. Terus yang terakhir ya, dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Berapa? Ini ditambah ini. 58.500. Itu namanya penghasilan tidak kena pajak. PTKP. Terus ini dikurangi tuh menjadi 54.900. Nah, setelah ini barulah ya, ini namanya penghasilan kena pajak. Sekarang berapa caranya menghitung? Maka berlakulah ini. Dari 54.900 ini, maka yang 50 juta, saya ulang 50 juta dikenakan pajak 5%. Artinya yang 50 juta itu dikenakan 5%. Sama dengan 2.500.000. Kemudian yang berapa? 4.900.000 sisanya. Ya, 4.900.000. Itu dikalikan berapa? Yang ini. Nah, lebih dari 50 juta dikalikan 15%. 15%. Itu 735.000. Nah, sehingga kalau dijumlahkan ini akan ketemu sebesar 3.235.000. Ini hasilnya. Yaitu namanya apa? Pajak yang harus dibayar.
Itu hasilnya aja sebetulnya. Tapi kok jawabannya nggak ada di situ. Nih ya. Oke.